khususnya yang berbasis teknologi informasi. Itu ada nomor telepon saya, ada web pribadi kami. Monggo misalkan ada hal-hal yang ingin diskusikan barangkali setelah pemaparan ini, kami sangat welcome untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran, khususnya terkait dengan media pembelajaran. Baik, Ibu Bapak, saya akan memulai paparan ini dari ini ya, bahwa PAN 19 itu adalah katalis integrasi teknologi pembelajaran. Ini yang mengatakan Serrano 2020, tahun yang lalu. Hal ini berangkat dari fakta bahwa merebaknya pandemi COVID menimbulkan dampak nyata bagi pendidikan. Jadi gara-gara COVID ini ada perubahan yang mendadak terkait dengan skema pembelajaran. Yang awalnya tatap muka, yang awalnya hands-on activity, sekarang tiba-tiba menjadi asinkron, tiba-tiba menjadi Zoom meeting, tiba-tiba menjadi LMS, gitu ya. Nah, di sisi lain ada kebingungan dan stres dari guru dan dosen karena mendadak itu. Selain itu, siswa dan mahasiswa atau orang tua yang belum siap dengan pembelajaran jarak jauh juga terjadi karena memang nggak ada apa-apanya pandemi ini. Belum banyak yang mengembangkan sistem pembelajaran asinkronus gitu, sehingga sebenarnya ini juga peluang bagi kita untuk mulai mengembangkan itu. Kemudian yang terakhir yang selalu menjadi pembicaraan yaitu tantangan dalam asesmen dan validasi proses pembelajaran. Benar nggak sih kalau pembelajaran online itu efektif? Benarkah kalau pembelajaran online itu capaian pembelajarannya bisa dicapai dengan baik gitu ya? Valid apa tidak pembelajarannya? Itu bisa disampaikan menjadi salah satu bahan yang kemudian menjadi kajian kita. Nah, ini misalkan COVID-19 pandemic has accelerated key technology trends and development. Memang tidak bisa kita pungkiri yang awalnya tidak atau memilih untuk tidak menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran menjadi harus menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran dengan adanya COVID. Bagaimana enggak? Karena banyak kan nggak bisa ke sekolah, nggak bisa menggunakan whiteboard, nggak bisa menggunakan carta yang ada di lab gitu ya. Jadi ya akhirnya harus menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Misalkan dari UNDP, administrator UNDP, Asim Steiner, dia mengatakan the world has had cases over the past 13 years, including the global finances crisis of 2007 and 2008 and 9. It had hit human development hard, gitu ya. Jadi krisis global itu sudah mengena kepada pengembangan manusia secara begitu berdampak yang luar biasa. But overall development gains occurred globally year on year. Jadi tetapi krisis itu akhirnya bisa dilewati dengan baik oleh manusia. But COVID-19 with its triple hit to health, education, and income may change this trend. Ya. Dengan adanya COVID-19 yang mana dia langsung menghantam 3 aspek utama dari masyarakat, yaitu education, pendapatan, dan juga kesehatan. Yang diprediksi akan mengubah banyak sekali hal dalam kehidupan, terutama di bidang education. Even after the COVID-19 pandemic, gitu ya. Jadi walaupun sudah, tapi perubahan terkait dengan education tidak akan balik. Gitu. Kalau perubahan terkait dengan kesehatan, health, saya kira begitu COVID selesai ya selesai. Gitu. Ya, perubahan dengan income setelah bisa kembali dengan pekerjaan ya. Tapi untuk menurut administrator UNDP kembali sebelum COVID, pendidikan akan berkembang sebab COVID memaksa perkembangan pendidikan, terutama terkait dengan pemanfaatan
teknologi informasi dan komputer seperti itu. Contohnya ini ya, atau yang sekarang sedang kita lakukan juga ya. Sebelum COVID kami cukup sulit untuk mendatang profesor-profesor ahli-ahli dari luar negeri ya. Tapi saat ini di kami setiap minggu bisa 2 atau 3 kali ada kuliah dari profesor luar negeri. Jadi misalkan yang saya tunjukkan ini pembahasan terkait antibiotik, kita langsung datangkan Profesor Holger Rehman. Beliau adalah pakar antibiotik dari Flensburg University. Yang namanya sudah tidak asing lagi gitu ya. Jadi adik-adik langsung belajar dari ahli antibiotik yang sudah mengeluarkan banyak sekali artikel-artikel penelitian-penelitian terkait dengan antibiotik. Langsung belajar dari ahlinya beneran gitu ya. Nah, dan ke depan kayaknya akan seperti hal-hal seperti ini tidak akan hilang. Even though walaupun pandemi COVID sudah selesai seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya pandemi COVID katalis integrasi teknologi pembelajaran berikutnya. Jadi pandemi COVID-19 juga mengkatalis integrasi teknologi dalam pembelajaran. Selain dia membuat kita kaget, dia menjadi katalis itu pemicu, trigger, gitu ya. Trigger dalam integrasi teknologi dalam pembelajaran. Gara-gara COVID-19 kita sekarang kenal management system. Gara-gara COVID-19 kita sekarang kenal web meeting. Ya sekarang ini yang kita lakukan ya. Ada Zoom, ada Big Blue Bottom, ada Webex, macam-macam, banyak sekali gitu ya. Gara-gara COVID yang awalnya belum begitu populer, sekarang jadi populer. Media-media online seperti e-book, modul gitu ya. Modul e-book maksudnya modul tapi disajikannya dalam bentuk file digital, jadi tidak dalam bentuk buku. Kemudian komik yang awalnya dilihat dibaca secara langsung sekarang sudah lebih ke komik digital. Bahkan bukan hanya komik pembelajaran, komik secara umum pun saat ini banyak atau lebih banyak dijual dalam bentuk file digital gitu ya. Kemudian ujian online. Nah, jadi kalau dulu ujian online itu kayaknya sesuatu yang bagaimana begitu ya. Sekarang hampir tiap minggu kita bisa conducting ujian online. Kemudian praktikum online, baik menggunakan video ataupun yang berbasis virtual laboratorium. Nanti mungkin akan sedikit saya contohkan beberapa aplikasi virtual laboratorium terkait dengan integrasi teknologi ini. Oke. Nah, dalam SDGs atau Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh UNICEF ya, pemerakasannya UNICEF, tapi sudah disepakati oleh sebagian besar negara di dunia, kalau nggak salah ada sekitar 190 berapa begitu negara yang menyepakati SDGs termasuk Indonesia. Di dalamnya memuat bagian yang terkait dengan information technology atau IT. Gitu ya. Jadi ada poin 4.4 itu adalah basic and ICT skill menjadi resources. Itu juga sangat penting. Kemudian teacher with adequate knowledge skill manage IT. Jadi yang poin 4.C ini menjadi sangat kita banget gitu ya. Karena dalam SDGs yang 4.C itu terkait dengan teachers. Di mana teachers with adequate technological skill to manage ICT itu menjadi sasaran global, sasaran masyarakat global terkait dengan guru harus mampu, harus memiliki skill teknologi yang cukup dalam proses pembelajaran. Jadi kalau panjenengan merasa belum cukup, harus segera dikejar. Kami sudah bagian dari SDGs secara global itu adalah mereka yang selain menguasai cara menyampaikan pedagogikalnya, juga menguasai ICT atau teknologi informasi dalam proses pembelajarannya. Nah, ini menjadi penting di sini. Oke, berikutnya. Nah, beberapa fasilitas TI dalam pembelajaran. Mohon maaf.
diskusinya lewat LMS, ujiannya nanti juga lewat. Kemudian perlu saya highlight di sini ya, web-based video course. Jadi sekarang itu sudah banyak sekali kursus-kursus atau pembelajaran-pembelajaran yang isinya video, dan itu dicantumkan di web, baik ada yang berbasis YouTube, memang menyediakan website tersendiri terkait itu. Kalau kita kenal aplikasi bimbel Ruang Guru, isinya juga video. Jadi ke depan tidak akan mundur dari itu, justru akan semakin berkembang terkait dengan mulai tahu ya, atau mulai menerapkan dalam kelas kita, yaitu VR dan AR in learning. Virtual reality itu seolah-olah kita sebagai user masuk ke dalam video yang dibuat. Tapi kalau AR itu videonya seolah-olah masuk ke dalam dunia kita, seperti itu. Nah, apalagi kalau kita mau membelajarkan konsep-konsep abstrak ya, misalkan konsep terkait dengan replikasi DNA, replikasi materi genetik. Kan sulit kalau kita tunjukkan langsung, paling pakai model. Cuman kalau pakai model kan masih sulit juga konsepnya, nggak kelihatan gerakannya. Sehingga akan bagus kalau pakai VR atau mungkin pakai AR. Nah, sekarang sudah banyak ya, para pengembang bahan ajar yang sudah menerapkan teknologi VR dan AR dalam buku-buku yang mereka kembangkan. Panjenengan tinggal cari di Google, buku genetika berbasis AR, wah muncul gitu ya. Dari UNED sendiri banyak sekali gitu ya, apalagi dari kampus-kampus yang lain saya yakin juga banyak bahan-bahan ajar yang berbasis VR tadi. Oke, kami lanjutkan. Nah, tetapi ada juga plus minus dari media digital dalam pembelajaran, dan ini harus kita tahu gitu ya, apalagi nanti kalau sudah tidak wajib lagi, kalau sudah tidak dipaksa harus menggunakan TI lagi, nah baru kita perlu mempertimbangkan apakah kita harus menggunakan media pembelajaran TI tadi atau tidak gitu ya. Yang pertama plusnya yaitu support PJJ, pembelajaran jarak jauh, jelas ya karena dia digital. Kemudian aman dia. Aman maksudnya, misalkan kita mau belajar dengan reagen yang mungkin berbahaya, mungkin bisa terbakar, mungkin bisa meledak, begitu ya. Tetapi dengan digital ya nggak apa-apa, meledak aja, begitu dampak pada kita. Kemudian dapat diulang. Ternyata misalkan kita melakukan praktikum secara digital, ternyata salah, langkahnya ada yang kurang, hasilnya dapat, bisa diulang lagi tanpa harus keluar biaya lagi, gitu ya. Operasional hampir tanpa biaya, pokoknya punya internet, punya komputer, punya listrik, bisa jalan ini media pembelajaran digital. Hampir seluruh aktivitas praktikum atau konsep pelajaran dapat divirtualkan. Jadi sebenarnya mulai dari explanation, discussion, sampai simulation, itu semuanya bisa divirtualkan. Jadi kita bisa buat semua itu. Kemudian yang paling penting zaman sekarang ya, dapat dikombinasikan dengan LMS, dengan Moodle, gitu ya, atau mungkin yang pakai setengah jadi seperti Edmodo, itu bisa langsung dipakai. Minusnya, nah kalau panjenengan harus bikin sendiri, makanya lama, ya, kecuali sudah pakai yang sudah ada. Nanti saya sertakan beberapa link virtual laboratorium yang bisa panjenengan akses, gitu. Kemudian ada kompatibilitas komputer. Beberapa virtual laboratory, beberapa konten-konten digital itu membutuhkan komputer yang dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Jadi kalau komputernya jadul, komputer lama, kadang-kadang ada yang nggak bisa. Tapi saya kira kalau sekarang laptop sudah canggih-canggih semua, gitu. Kemudian perlu penyesuaian, karena bagaimanapun digital tidak sama, tidak asli seperti aslinya. Sehingga perlu penyesuaian sehingga bisa mendapatkan manfaatnya secara optimal. Kemudian pengembangannya cukup mahal dan kompleks kalau Anda bikin sendiri. Bikin video sendiri ya kompleks dan kadang mahal juga gitu ya. Kegiatan motorik tidak sekompleks praktikum di lab asli. Dan yang terakhir sangat bergantung pada listrik dan jaringan. Enak-enak ngajar pakai konten digital, mati listrik, ya udah wassalam gitu ya. Gitu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah integrasi media digital dalam kurikulum, Ibu Bapak.
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemetaan dan analisis capaian pembelajaran mata kuliah atau mata pelajaran. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung pakai sebuah konten digital dalam proses pembelajaran, nggak bisa. Dicek dulu, apakah dalam mencapai capaian pembelajarannya kita bisa atau kita dapat menggunakan konten media digital itu untuk mencokong tersebut. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Ngapain kita capek-capek gitu. Jadi yang pertama tentu harus